Bapak ibunya merelakan, daripada dia di rumah, dia duduk bersama bapak ibunya, direlakan oleh bapak ibunya. Biarkan berpisah sebentar, tapi nanti anaknya akan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina wa maulana Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Alhamdulillah wa syukrulillah yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan serta kita muliakan para tetamu-tetamu, terlebih khusus para habaib, para masyayikh, para asatid, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, terutama Mudirul Ma'had Darut Ta'lim Ustadz Azaz Kasali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, kepada murid-murid beliau, kepada keluarga beliau, memberkahi di dalam hartanya, di dalam segala langkahnya, dan memberikan bantuan kepada beliau serta kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Amin. Dan begitu juga telah hadir bersama kita ada Ustadz Syamsuri. Dan saya kira ini lebih jauh dari Kemuja beliau nih. Kalau saya dari Mentok, setengah jam. Dan mungkin kita jarang bertemu. Dan ini merupakan tambahan keberkahan untuk kita ketika di tempat kita didatangi oleh orang-orang yang baik, maka tidak diragukan Allah akan menambahkan keberkahan untuk kita. Amin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salam hormat yang teristimewa untuk para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita umat yang berusaha mengenal dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya tempat yang dikaji di situ ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka paling tidak poin pertama yang kita dapatkan, kita mendapatkan ketenangan. Karena masih ada di tempat kita ilmu yang dapat membentengi anak-anak kita dari akidah yang rusak. Siapa yang menyangka dulu di Kundi ada pondok pesantren, ustadznya nyambung sanadnya dari Habib ke Habib ke Habib ke Habib sampai ke Habibil Mahbub Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini keberkahan untuk kampung Kundi, keberkahan
keberkahan. Ketika ada pondok pesantren di mana ada ustadznya yang belajar langsung ke Yaman, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan habaib, bertemu dengan para ulama-ulama. Setelah dia pulang, dia bawa ilmu tersebut, dia ajarkan, dia sebarkan. Ini adalah cahaya yang dia bawa dari kota Yaman, dan ini adalah keberkahan yang dia bawa dari kota Yaman. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat kita ada pondok pesantren. Banyak tempat-tempat yang menginginkan di tempat mereka itu dibuat pondok pesantren, tapi Allah menginginkan di kampung kita yang ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan, Habib, Ustadz, Yai, datang ke pondok, datang ke kampung kami berikan tanah, kami bantu di dalam pembangunan pondoknya, kami bantu dan kami support di dalam konsumsi anak-anak pondoknya. Tapi subhanallah, di kampung pundi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita semua bersusah payah sudah mendatangkan ustadz, dan alhamdulillah ini ustadz pondok pesantrennya sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Dan 5 tahun ini insya Allah merupakan awal. Ke depan insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan lainnya yang akan datang ke tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita berkumpul seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz di dalam kata sambutannya, bahwa kita senang pada saat kita merayakan hari ulang tahun kita. Kita senang pada saat kita merayakan hari ulang tahun anak kita. Kita potong kambing, kita panggil orang-orang, kita bilang, Bapak, Ibu, ini anak saya baru dilahirkan. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas bagi kita untuk mensyukurinya, pantas bagi kita untuk bergembira atas nikmat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan itu semua hendaknya kalian berbahagia. Kita diperintahkan untuk berbahagia pada saat mendapatkan nikmat, pada saat mendapatkan keutamaan. Kita punya anak, ini kita belum tahu anak kita ini besar jadi preman atau jadi orang soleh. Tapi pada saat dia lahir, luar biasa kita senang, bahagia, kita potong kambing, bahkan perintah dari Allah dianjurkan untuk akikah. Dan setelah itu kita panggil orang-orang kampung tasyakuran untuk merayakan kelahiran anak kita. Kalau anak kita saja yang kita belum tahu nanti di masa yang akan mendatang mereka jadi apa, kita syukuri pada saat mereka jadi anugerah untuk kita. Lalu bagaimana dengan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini termasuk kesalahan yang sudah umum. Kalau ada orang mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, kita jangan jawabnya sallu alaih. Karena sallu ala Nabi Muhammad itu artinya perintah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Maka jawaban yang pas itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah kalau kita balasnya sallu alaih, berarti nyuruh saya salawat lagi. Jadi kalau saya bilang sallu ala Nabi Muhammad, di situ bilang sallu alaih, nanti saya bilang lagi sallu ala Nabi Muhammad, yang salawat siapa nanti? Nah, jadi kalau shollu ala Nabi Muhammad, jawabnya di situ Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ulangi, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, baru diajarkan sekali sudah paham. Nah, ini menunjukkan apa? Orang-orang yang
berpotensi untuk menjadi ulama. Nah, ini anak-anak kita ini senang kita melihatnya pada saat mereka di masa kecil mereka yang seharusnya main-main, seharusnya mereka bergembira, seharusnya mereka lalai, tapi bapak ibunya memasukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Bapak ibunya merelakan daripada dia di rumah, dia duduk bersama bapak ibunya, direlakan oleh bapak ibunya. Biarkan berpisah sebentar, tapi nanti anaknya akan membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Karena ini investasi akhirat kita, ini putra putri kita, ini investasi akhirat kita. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada amalan yang akan terus mengalir pahalanya adalah putra putri yang soleh yang akan mendoakan kita sepeninggal kita kelak. Kita ini bakal meninggal Bapak Ibu, kita ini bakal wafat Bapak Ibu. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Kalau bekal kita cukup, maka kita tidak perlu khawatir. Tapi siapa yang menjamin bekal kita ini cukup? Perjalanan kita masih panjang. Kita tahu yang namanya perjalanan panjang membutuhkan bekal yang banyak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ada bapak ibu nanti di akhirat, mereka heran melihat ada amalan-amalan yang sampai kepada mereka, dan mereka yakin ini amalan bukan amalan mereka. Setelah ditanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, ini bukan amalan saya, jangan-jangan ketukar sama amalan tetangga saya ini. Dia takut, khawatir ini bukan amalan dia. Maka ditanyakan, bagaimana saya bisa mendapatkan ini? Apa kata malaikat tersebut?